ya, terkejut. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua mereka datang atau hudakhirin di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan merendahkan dirinya. Kenapa? Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka semua ketakutan pada waktu dibangkitkan kondisinya berubah total, ya ikhwan. Dan bahkan mereka pun kaget dan saling berpelukan karena ketakutan terhadap apa yang akan menjadi pendahuluan kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketakutan yang luar biasa terjadi sampai ini yang terjadi, ya ikhwan. Yaitu apa? Pada waktu itu mereka lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid." Pada saat dibangkitkan, ya ikhwah, antum bisa bayangkan ketika kegoncangan yang luar biasa mulainya kiamat, ya, setiap wanita yang menyusui anaknya sampai pada waktu itu mereka lalai dengan susuannya. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa wanita punya kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya. Mereka terkait dengan anaknya dan anak tidak bisa lepas dari ibunya. Tapi di saat itu benar-benar luar biasa. Sampai mereka nggak peduli apa yang terjadi di sekitarnya karena saking stres. Dan setiap wanita yang hamil semua keguguran. Kita nggak bicara mulai hamil muda sampai tua, semua serentak keguguran. Dan engkau melihat manusia dalam kondisi sempoyongan semuanya. Digambarkan kayak orang mabuk tapi mereka nggak minum. Paham ya? Karena di saat itu setiap manusia terheran-heran bagaimana terjadinya dunia yang mereka lihat bukan dunia yang sebenarnya. Berubah total. Terjadi bencana di sana di sini dalam waktu yang serentak dan mereka semua dalam kondisi ketakutan yang dahsyat. Wa ma hum bisukara, kata Allah, mereka itu sebenarnya nggak minum karena apa? Nggak mabuk karena minum posisinya. Tetapi karena kena azab sehingga jalan mereka semua nggak ada yang lurus. Tapi siapa? Ada orang-orang yang Allah kehendaki yang mereka tenang. Mereka lah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lah yang bisa tenang di hari dahsyat luar biasa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang dimuliakan ini mereka yang diteguhkan dan dijaga dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan juga tentang hari kegoncangan itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Allah berfirman, wahai orang-orang, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya zalzalat sa'ah, kegoncangan hari kiamat merupakan perkara yang sangat dahsyat. Ketika terjadi seperti ini, maka kemudian anak-anak itu bisa jadi putih rambutnya. Ya ikhwah, putihnya rambut ini gara-gara apa? Hah? Stres. Subhanallah. Bukan tua. Jangan salah, Rasulullah itu sampai akhir hidupnya obatnya cuma berapa? 3 biji. Jadi yang suka stres kelihatan dari rambutnya itu. Real ini. Orang kalau sudah fikroh, kadang nih umur 29 itu bisa keluar uban enggak? Sekarang keluar ya. Kenapa? Itu kelihatan stres berat.
Makanya subhanallah pernah kejadian yang dimaksud anak-anak yang beruban ini ya, pernah kejadian subhanallah pada waktu itu terjadi pembantaian anak-anak dan ada satu anak yang hidup. Kemudian ketika dia melewati mayat anak-anak yang dibantai, saking stresnya nih anak keluar, nggak taunya banyak ubannya. Dan yang menyelamatkan, yang ketika dia keluar dalam posisi selamat, kaget luar biasa, masih anak kecil sudah keluar uban. Kenapa? Kejadian di ruangan-ruangan itu yang dia lihat membuat ubannya langsung keluar. Subhanallah. Bayangkan kalau kemudian itu kiamat, maka bagaimana lebih stresnya anak-anak dan bagaimana keluar ubannya. Allah mengatakan wildan syiba, anak kecil yang kemudian keluar uban karena stres. Ya. Bahkan di antara doa Rasulullah SAW ya, ada berlindung dari wanita yang membuat keluar uban. Kenapa? Karena kalau istri nggak benar, kadang-kadang buat suami stres, akhirnya ubannya lebih banyak. Nah, kelihatan kadang-kadang. Kalau sudah umur 40 kemudian ubannya banyak, berarti perempuannya nggak nyaman. Karena ini yang terjadi ya ikhwah. Kadang-kadang orang kalau sudah stres, ada yang kemudian orang yang kita nggak bicara di sini, kalau sebenarnya alhamdulillah nggak seharusnya. Ya, kalau kemudian seseorang masih umur 50 kemudian masih banyak itemnya, berarti kelihatan mereka nggak stres. Kalau sudah stres, maka keluar uban yang begitu banyak. Diakui atau tidak ini kenyataan. Subhanallah. Ya, makanya dijelaskan di sini, ya, seorang anak di saat itu terjadi kekacauan yang luar biasa, ya, membuat hati itu gelisah dan memutihkan rambut anak kecil dan melenyapkan ketulian, ya, yang sudah parah karena begitu luar biasanya adab. Bahkan adab itu, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, bisa menghilangkan akal sehat manusia dan mengosongkan hati mereka dan diganti dengan kegelisahan yang dahsyat. Sampai-sampai dikatakan jantung-jantung mereka sampai ke tenggorokan. Tahu maksudnya? Itu namanya jantung kayak sudah naik. Bukan sekedar mompa kenceng, tapi saking stresnya sampai kemudian jantung ini rasanya sudah gak karuan. Antum kalau lihat orang stres sampai kemudian muntah-muntah dan lain sebagainya, kebayang. Di saat itu setiap manusia, kecuali yang Allah kehendaki, yang mereka selamat, yang lainnya dalam kondisi seperti ini. Bahkan semua mata mereka terkejut luar biasa, saudara. Ya, dan juga ya ikhwah, setiap orang tidak bisa membela orang lain. Seorang bapak yang cinta sama anaknya sekalipun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu anak tidak bisa membela bapaknya. Ya, bahkan seseorang lari dari saudaranya, ibu, bapaknya, semua, istri, anaknya. Kenapa? Karena setiap orang punya urusan yang menyibukkan dirinya. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan, ini ayat ini ada di dalam juz fa idza ja'atis sa'ah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yughni di sini disebutkan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, masing-masing takut dimintain pertanggungjawaban, bukan sekedar nggak bisa bela, tetapi masing-masing saling lari karena takut nanti mereka saling nuntut. Jadi nggak ada lagi dekat karena rasa cinta yang mereka katakan di dunia, tapi cintanya hanya berakhir di dunia dan berubah menjadi permusuhan yang kekal di akhirat kelak. Ini yang terjadi ya ikhwah. Bagaimana ketika manusia dibangkitkan, kecuali orang yang Allah kehendaki, yaitu siapa? Mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan al-akhillah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Keluarga satu dengan yang lainnya saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bermusuhan tadi semua menyesal dengan mengatakan apa?
Ini dia perkataannya. Setiap orang menggigit jarinya dengan mengatakan, seandainya aku dulu meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti jalan Rasulullah. Ini harapan masing-masing. Tapi orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang selamat sebenarnya. Ya. Walam attakhid fulana khalila, dan aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Karena dia telah menyesatkanku setelah mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bagaimana penyesalan ketika manusia dibangkitkan di saat itu dan kondisi sebenarnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil mengatakan, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Subhanallah. Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian kafir di hari yang menjadikan apa? Anak kecil beruban. Di saat itu manusia kepingin jadi orang yang bertakwa, karena itu tok yang tenang. Orang kafir ingin menjadi orang yang bertakwa. Mereka ingat amal-amalnya yang mereka tinggalkan dulu. Ya. Tetapi semua sudah terlambat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap kafir pada hari kiamat, yang menjadikan anak-anak berubat. Bahkan coba perhatikan, kenapa mereka saling bermusuhan? Ini alasan besarnya. Ya. Mereka menjadi musuh sebagian satu dengan sebagian yang lain karena kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, li'anna khallatuhum wa mahabbatuhum fid dunya li ghairillah. Karena cinta mereka dan persahabatan mereka itu untuk selain Allah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dalam posisi bermusuhan selamanya. Kebayang ya ikhwan? Karena cintanya bukan untuk Allah. Satu-satunya penyelamat adalah kalau kita saling mencintai karena Allah. Maka kepedulian kita terbesar adalah perhatian urusan agama. Maka Allah akan jamin apa? Dunia dan akhirat kita. Barometer cinta sejati keluarga adalah barometer agama. Maka kalau kita perhatian, bahkan seorang anak pun punya kewajiban sama orang tua. Kalau anak bicara cinta sama orang tua sebenarnya sama. Mereka juga perhatian urusan agama. Bahkan bakti kita ketika orang tua meninggal berlanjut apa berhenti? Lanjut. Dengan mendoakannya. Ini adalah terkait dengan urusan agama. Karena pelajaran semua ini nggak bakal didapat dengan pelajaran umum sekalipun. Yang ada adalah pelajaran agama, bagaimana bakti itu terjadi dengan baik. Makanya berapa banyak kadang-kadang orang tua nyesel ketika nyekolahin anaknya sekolah umum tapi tidak diajari agama. Akhirnya mereka menjadi orang sukses sebagaimana bayangan orang tua. Kalau sukses berarti memperhatikan orang tua. Jawabannya belum tentu ya ikhwah. Berapa banyak anak-anak yang melupakan orang tuanya ketika mereka mempunyai keluarga kecil dan menjadikan keluarga kecilnya lebih utama daripada orang tuanya sendiri. Terutama kita bicara anak laki. Karena pelajaran adalah ketika mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa mereka selamat ketika dikumpulkan di hari dibangkitkan dan setiap orang dalam posisi stres. Kebayang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan juga digambarkan Allah mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna min ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
Dikatakan di saat itu manusia itu ketika dibangkitkan kayak belalang yang keluar dari sarang. Itu kira-kira keluar dari sarang rapi atau nggak beraturan? Hah? Kacau. Ya. Kenapa? Coba perhatikan. Ketika mereka keluar, ya, mereka keluar seperti orang yang kemudian berterbangan karena dunianya sudah lain. Allah jadikan bumi ini bukan bumi yang awal. Allah jadikan, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian proses terjadinya secara bertahap. Bumi ini dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tahapan. Ya. Maka di saat itu ketika manusia melihat bumi ini, mereka dalam kondisi apa? Dibangkitkan seperti belerang yang berterbangan dalam keadaan bingung, tidak tahu arah. Ya, kenapa? Karena mereka kaget akan kebangkitan yang mereka alami. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah telah merubah apa? Buminya, sehingga mereka kaget dan bangun dalam kondisi tidak mengetahui mereka di mana. Subhanallah ya ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana ketika itu pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan seperti belalang yang berterbangan. Kemudian yang berikutnya, kita bicara lanjut lagi dengan padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah ini dia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Allah berfirman, di hari digantinya bumi, ya, dengan bumi yang lain. Kemudian juga apa? Langit juga diganti. Dan mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di padang mahsyar. Di hadapan Allah Azza wa Jalla Wahidul Qahar. Ya, satu-satunya dan maha perkasa. Allah berfirman, wa idal ardu muddat. Di saat itu bumi dibuat rata sama Allah. Wa alqat ma fiha adkhala. Kemudian juga di ayat yang lain, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Yang dimaksud di sini adalah bumi itu berubah menjadi padang mahsyar. Subhanallah. Proses bagaimana bumi menjadi padang mahsyar. Ada 3 proses yang disebutkan. Yang pertama, bahwa di saat itu bumi mengeluarkan isinya. Kebayang ya ikhwah? Gimana mengeluarkannya? Keluarkan kira-kira apa? Hah? Kalau sudah bumi mengeluarkan isinya, berarti apa isinya? Terjadi gempa. Anda bisa bayangin gunung meletus. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka di saat itu manusia semua bertanya, faqal insanu malah apa ya? Maka ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, ya, gempa bumi 7 skala Richter, itu aja membuat apa yang terjadi di atasnya hancur. Bagaimana kalau kemudian Allah jadikan isi bumi keluar di mana-mana? Ya, maka setiap manusia kebayang stresnya. Bahkan Syekh, subhanallah ya Allah, Syekh Utsaimin pernah menggambarkan ada sebuah kejadian di Mina seperti gambaran ketika orang dikumpulin di padang mahsyar. Pada waktu tragedi Mina, kalau kita lihat di saat itu manusia berlarian sampai yang telanjang nggak sadar kalau dia telanjang. Tahu ya terowongan Mina ya, tragedi ya. Syekh Utsaimin menjelaskan kejadian itu. Sampai orang telanjang tuh nggak sadar kalau dia sedang telanjang, karena saking paniknya ketika kipas di terowongan tengah-tengah mati, terus udaranya pengap begitu dahsyatnya
sampai kemudian ada orang yang terinjak gak sadar dan sebagainya. Mereka tidak memikirkan dirinya karena kedahsyatan di hari itu terjadi musibah yang luar biasa. Makanya sampai gak sempat orang ngelihat orang lain, gak sempat, dan ngelihat dirinya sendiri telanjang gak sadar. Kayak kejadian juga lah, kadang-kadang terjadi kebakaran, masalah. Apa yang terjadi? Penghuni rumah apa yang terjadi? Mereka keluar, apapun yang mereka pakai mereka nggak peduli, betul nggak? Dan mereka nggak sadar. Secara otomatis bahkan apa? Mereka pun berusaha menyelamatkan dirinya dan bingung terkadang sama orang lain dan tidak sempat memperhatikan sekitarnya apa yang mereka lakukan. Ini yang terjadi ketika hari itu, hari begitu dahsyatnya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallad. Ya, bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, kata Allah. Jadi semua isi perut bumi keluar semua. Kalau sudah perut bumi keluar, maka orang yang kena binasa semua. Kemudian proses kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu datar. Proses ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung itu hancur. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kondisi gunung-gunung. Maka apa? Tuhanku menghancurkan pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya bahkan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Gunung yang kuat dahsyat begitu luar biasa Allah habisin. Berarti apa? Sudah nggak ada yang kemudian menjulang, semuanya dibuat habis. Gunung yang kemudian apa tinggi-tinggi itu semua nggak ada. Ya. Kemudian apa? Wa yadharuha qa'an safa. Dikatakan apa? Kemudian dia menjadikan bekas-bekas gunung itu semua dalam posisi rata. Ya. Safa. Dikatakan la tara fiha iwajaw wala amta. Engkau tidak melihat apa? Tempat yang rendah dan juga tidak melihat tempat yang tinggi karena semua dalam posisi sama. Ya. Kita kan kalau sekarang kita melihat ada dataran tinggi, dataran rendah, semuanya sama Allah dibuat rata semuanya. Makanya apa? Dalam posisi gunung dihancurin, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya semua habis. Ini yang terjadi ketika Allah membentuk padang mahsyar. Jelas? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana proses kebangkitan? Kalau tadi bumi dibuat di padang mahsyar prosesnya, kemudian yang berikutnya proses dibangkitkan. Proses dibangkitkan di sini bahwa yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah SAW yang dibangkitkan pertama. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan ana sayyidun waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu ma yanshaqqu anhul qabr wa awwalu syafi'in wa awwal musyaffa. Dikatakan bahwa saya adalah apa? Pemimpin kelak di hari kiamat dan saya yang pertama kali keluar dari kuburan. Perhatikan kata-katanya ya, keluar dari kuburan. Tapi pertanyaannya, yang sadar duluan siapa? Yang sadar duluan bukan Rasulullah. Ya, tetapi Nabi yang lain yang pertama kali sadar. Tapi yang keluar pertama kali dari kuburan adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pendahuluan untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah. Dan yang dibenarkan untuk memberi syafaat di saat itu yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Nanti kita lihat hadisnya panjang luar biasa tentang masalah ini. Nah, Nabi yang pertama kali sadar adalah Nabi Musa. Ketika itu. Tapi yang pertama kali dikeluarkan dari kuburannya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tukhayyiruni
ala Musa fa innan nas yas'aqun fa akunu awwalu man yufiq. Dikatakan apa? Janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa. Karena nanti seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala akan matikan. Ya. Dan akulah orang yang pertama dibangkitkan. Tapi pada saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan kuat di sisi arsy. Ya. Fala adri akana fi man sa'iqa ya fa afaqa qabli. Maka Rasulullah mengatakan di saat itu, aku enggak tahu ya apakah dia termasuk orang yang dimatikan kemudian dibangkitkan lebih dulu atau aku. Karena ketika Rasulullah SAW dibangkitkan, Rasulullah melihat Nabi Musa sudah berpegangan di arsy-Nya Allah dalam posisi ketakutan. Ya, pegangan yang dengan sangat kuat. Ya, maka di satu aukana mimman istathna Allah, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak dimatikan pada waktu itu. Makanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang sadar di saat itu adalah Nabi Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, manusia dikumpulkan dalam kondisi telanjang, kayak dilahirkan persis. Apakah nanti dikasih pakaian? Iya. Tapi mereka dikumpulkan, sifatnya mereka dalam kondisi telanjang. Rasulullah mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan urratan uzla. Urla dikatakan apa? Ghurla. Bahwasanya manusia pada waktu itu dia tidak memakai apa? Alas kaki. Ya. Kemudian tidak memakai pakaian, kemudian urla dan belum dihitan. Persis kayak mereka dalam posisi dilahirkan. Persis kondisinya kayak gitu. Ya. Jadi kembali seperti semula. Dan apa? Mereka tidak membawa apapun ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah SWT membangkitkan, dan apa yang mereka usahakan semuanya apa? Mereka nggak tahu dari hartanya atau semua yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwalu khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah mengatakan sebagaimana kami telah apa? Memulai perciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, yaitu pada waktu dibangkitkan. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya, sungguh kami akan melaksanakannya. Berarti pada waktu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka dibangkitkan dalam posisi seperti itu ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang-orang yang dibangkitkan dan kemudian mereka menemui dosanya sendiri. Apa kata dosanya? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu sendiri. Ya, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qala ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala sa'a ma yazirun. Ya, Allah mengatakan apa? Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka mengatakan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap apa yang kami lalaikan. Sedangkan mereka ketika nyesel, mereka sedang membawa dosanya. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Abi Hatim, ya, menjelaskan bahwa orang kafir pada waktu itu dan orang-orang yang durhaka keluar dari kuburnya disambut dengan makhluk yang buruk rupa dan baunya busuk. Kemudian si mayit tadi berkata, siapa engkau? Kata orang yang buruk rupa mengatakan, apakah engkau tidak mengenal? Maka kemudian si mayit mengatakan, tidak demi Allah, hanya Allah yang telah memburukkan mukamu dan membusukkan baumu.
lalu mayit itu lalu orang yang buruk-rupa tadi mengatakan, aku adalah amal perbuatan. Seperti inilah keadaanmu sewaktu di dunia, buruk dan busuk. Kebayang? Kemudian sekarang kemarilah, aku akan menaikimu sebagai pembalasan pada waktu itu engkau menaikiku sewaktu di dunia. Maka gantian dosanya yang naik ke punggungnya. Itu yang kemudian digambarkan ya, tentang ketika itu mereka memikul dosanya. Kata Allah, ala sa'a ma yazirun, betapa buruknya apa yang mereka pikul. Jadi kemana-mana mereka sambil memikul dosanya di atas punggungnya pada waktu dibangkitkan ya. Inilah terjadi bagaimana di padang mahsyar pada waktu itu. Karena setiap manusia kondisinya berbeda-beda. Dan bahkan Aisyah terheran-heran ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tanya kepada Rasulullah. Dikatakan, ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanzuru ba'dahum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki-laki perempuan nanti kan melihat satu dengan yang lainnya kan telanjang. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, amrun asyad min ay yanzura ba'dahum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat dibanding dengan orang harus melihat satu dengan yang lainnya. Saking stresnya orang sudah gak peduli sama yang lainnya. Yang mereka pikirkan dirinya sendiri. Ya ikhwah, makanya secara kita kalau kemudian setiap manusia di dunia ini kalau sibuk ngurusin aibnya, sempet tanya gimana orang? Sempet gak? Gak sempet. Kalau dia lagi sibuk dan takut tentang dosanya, mereka gak akan pernah sempat mengatakan tetangga kondisinya gimana dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana orang itu muhasabah dan mereka takut apa yang dilakukannya, mereka nggak sempat ngurusin orang lain. Orang ngurusin orang lain, kenapa? Karena ngerasa dirinya sudah dilupakan. Maka kemudian mereka ngelihat, oh fulan lagi gini, oh kenapa fulan gini? Ya apa enggak? Tapi ketika setiap manusia sibuk dengan apa yang telah dilakukannya, maka di saat itu nggak sempat orang memikirkan kondisi orang lain. Proses dibangkitkan ya. Ketika dibangkitkan dalam kubur, dalam posisi apa? Dalam posisi bingung. Kenapa bingung? Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, di saat itu manusia seperti laron. Tahu laron ya? Laron kalau sudah terbang gimana? Hah? Beraturan enggak? Enggak sama sekali. Dari sana ke sini sampai orang ditabraki. Persis kayak laron yang berterbangan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka bertebaran, bercerai-berai ke sana kemari dalam posisi kebingungan. Karena apa? Huru-hara yang sangat menakutkan pada hari itu. Sehingga mereka seperti apa? Laron-laron yang bertebaran. Yang kedua, di saat itu manusia diarahkan dengan suara. Ya. Allah mengatakan fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Allah berfirman, maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Yaitu pada saat itu mereka dihalau sama malaikat dengan suara. Ya, maka dikumpulkan mereka mengikuti suara itu tadi. Subhanallah ya ikhwah. Ya. Dalam posisi apa? Dalam posisi mereka itu taat kepada apa? Kepada penyeru. Ya, wa yaqul kafirun hadza yaumun asir. Orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari apa? Hari kesulitan. Orang-orang kafir sadar. Kenapa mereka mengatakan ini? Karena sadar. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di satu mereka mengatakan apa? Ini hari susah, sengsara. Kemudian yang berikutnya, di saat itu manusia diberikan pakaian. Tetapi yang diberikan pakaian pertama kali adalah
Nabi Ibrahim. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian pada waktu itu adalah Nabi Ibrahim. Berarti pada waktu dibangkitkan dalam posisi apa? Semua kayak baru dilahirkan, telanjang, baru kemudian Allah kasih pakaian. Bahkan ya ikhwah, Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim diberikan pakaian oleh Allah? Nabi Ibrahim adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Makanya Nabi Ibrahim, walaupun Allah jamin luar biasa, tapi Nabi Ibrahim itu masih ketakutan. Sampai kemudian di antara doa Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka kemudian para ulama menjelaskan, di antaranya Ibrahim At-Taimi, karena Nabi Ibrahim adalah memiliki pakaian ketauhidan. Ya. Siapa yang merasa aman setelah kekasih Allah, Nabi Ibrahim ketika itu berkata, ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Makanya para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim itu memiliki pakaian dalam hidupnya selama masa hidupnya adalah tauhid. Itu yang nyelamatin, itu intinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Ibrahim diberikan pertama kali pakaian itu tadi. Karena pakaian ini tebal tipis. Tergantung apa? Keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang berbicara sebenarnya. Yang bicara keselamatan. Di saat itu bahkan matahari didekatkan sedekat-dekatnya. 1 mil itu 1,6 kilo. Kebayang dekatnya, saking panasnya, bahkan sampai manusia pada waktu itu dalam kondisi keluar keringat. Ada yang mengatakan, ditambahkan pula bahwa di saat itu Allah SWT mendatangkan neraka. Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam. Coba perhatikan kata-kata ini. Allah mengatakan apa? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian kata Allah apa? Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Jadi di saat itu Allah mendatangkan kepada mereka neraka Jahannam. Kebayang. Sedangkan neraka Jahannam itu punya 70.000 kendali. Likulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kata Rasulullah, setiap kendalinya ada 70.000 malaikat yang narik. Sedangkan satu malaikat itu ya minimal kata Rasulullah punya 2 sayap. Dalam hadis riwayat ini disebutkan. Satu sayapnya bisa nutupin ufuk timur sampai ufuk barat. Pada waktu itu neraka ditarik dengan 70.000 kendali, satu kendalinya 70.000 malaikat. Kebayang gimana gedenya neraka. Ya. Dan bahkan di saat itu padang mahsyar dalam kondisi padat. Saking dahsyatnya dan padatnya sampai sesak. Tidak ada tempat untuk berpijak kecuali cuma kedua kaki tok. Berapa lama ya ikhwah? 50.000 tahun. Makanya kenapa kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, kemudian orang kafir itu mengatakan dalam kuburnya, ya Allah jangan engkau jadikan kiamat. Karena pada waktu setelah kiamat lebih ngeri dibanding di kubur. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Tamuddul ardu yaumal qiyamati madda li adamatir rahman thumma la yakunu li basharin min bani adam illa maudhi'u qadamai. Ya. Pada waktu itu bumi dibentangkan, ditarik sama Allah Subhanahu wa taala dengan tarikan karena keagungan Allah dan kasih sayang ya, Rahman. Kemudian tidak ada tempat bagi seorang anak Adam kecuali hanya tempat kedua kaki tok. Ngebayang padat yang begitu dahsyat. Bahkan di padang mahsyar mereka dibangkitkan dalam kondisi berbagai macam. Di antaranya apa? Orang-orang kafir itu ya, mereka dibangkitkan pada waktu itu berjalan dengan wajahnya. Enggak pakai kaki. Kakinya di atas, wajahnya di bawah. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang
bagaimana orang kafir itu berjalan dengan wajahnya. Maka Rasulullah mengatakan alaihissalladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ayyumasyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Qala bala wa izzati rabbina. Dikatakan apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu membuat orang itu berjalan dengan kakinya? Sebagaimana Allah juga mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya. Maka dibalik fungsinya. Wajahnya jadi kaki. Jelas ya ikhwan? Bagaimana Allah hinakan orang kafir sehingga menjadikan wajahnya itu dipakai buat jalan ketika di padang mahsyar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang-orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditampakkan oleh amal salehnya selama di dunia. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yukallimu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yukallimu fi sabilihi illa ja'a yaumal qiyamah wa launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Ada orang-orang yang mereka dibangkitkan pada waktu itu ketika mereka berjuang di jalan Allah. Mereka kan punya luka. Maka di saat itu mereka dibangkitkan ya dalam kondisi bercucuran darah tapi wanginya bau wangi misik. Bahkan ada orang yang kemudian mereka sedang melakukan haji tiba-tiba meninggal, mereka dibangkitkan dengan apa? Dengan bertalbiyah. Subhanallah ya ikhwan. Ini kondisinya ketika orang itu dibangkitkan dengan amal salehnya. Ya. Makanya juga dikatakan apa? Pada saat itu orang berpuasa ketahuan ahli puasa. Kenapa? Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam kondisi bau mulut mereka wangi luar biasa. Maka kelihatan oh ini ahli puasa. Dari apa? Bau mulutnya. Bahkan ya dikatakan juga muadzin itu di saat itu orang biasa adzan ya dibangkitkan dalam posisi lehernya panjang. Kenapa? Karena mereka biasa meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqahum yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Masing-masing terlihat dari amal solehnya pada waktu mereka dibangkitkan. Subhanallah. Kalau kita jadi salah satu di antara mereka begitu indahnya dan nikmatnya. Masing-masing punya ciri khas dengan amal salehnya. Tapi ada enggak orang-orang yang punya ciri khas ya dengan apa? Di antaranya juga ada orang-orang yang kemudian mereka bahagia ya. Bahkan Allah SWT mencari mereka. Yaitu siapa yang dicari sama Allah? Mereka yang saling mencintai karena Allah. Itu yang dicari sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian ketika hari kiamat Allah SWT berfirman ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai ya karena keagunganku. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka, tidak ada hari kecuali naunganku. Maka di saat itu Allah cari orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajabat mahabbati. Aku mewajibkan cintaku lil mutahabbina fiyya. Bagi orang yang saling mencintai karenaku. Wal mutajallisina fiyya. Bagi orang yang sering duduk di majelis karenaku. Kemudian apa? Wal mutazawwirina fiyya. Bagi orang yang saling berkunjung karenaku. Wal mutabadzirina fiyya. Bagi orang yang saling apa? Berkorban karenaku. Maka di saat itu Allah SWT mewajibkan cintanya kepada mereka-mereka ini yang mereka lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga pada hari kiamat ada orang yang dipermalukan dengan dosanya, yaitu mereka apa? Mereka akan diperlihatkan dengan dosanya masing-masing. Ya, di antaranya apa? Orang yang suka minta-minta. Orang yang suka minta-minta, mereka dibangkitkan dalam kondisi apa? Daging wajah mereka hilang. Kebayang?
Kenapa? Rasulullah mengatakan la tazulu al-mas'alah ya bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhi mud'atu lahmin. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang terus suka minta-minta kecuali kelak di hari kiamat dia akan menemui Allah dalam posisi enggak ada daging di wajahnya. Ya. Ada juga orang-orang di saat itu yang sombong, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kecil dari kiamat dan bahkan digiring. Ya, kayak semut. Ya, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dar. Fi suratir rijal yaghsyahumudz dhul min kulli makan. Ya, orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk apa? Semut kecil tapi wujudnya orang. Kecil. Ya, dan mereka diliputi kehinaan dari setiap tempat. Dihinain habis sama Allah. Kenapa? Karena mereka merasa besar. Maka Allah buat mereka kecil sekecil-kecilnya. Ya. Bahkan orang yang kemudian punya istri lebih dari satu dan gak adil, Allah akan bangkitkan mereka dalam kondisi kakinya pincang. Ya, dikatakan man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma. Barang siapa yang punya dua istri dan dia lebih condong ke salah satunya. Paham ya? Ja'a yaumil qiyamah wa shiqquhu ma'il. Datang di hari kiamat kelak apa? Badannya dalam posisi miring. Jalannya posisi seperti itu. Kenapa? Karena dia enggak berbuat adil dan condong kepada salah satunya. Dan bahkan ya ikhwah, orang-orang yang bermaksiat pada waktu di dunia, mereka nanti akan tenggelam dengan apa? Dengan keringatnya masing-masing sesuai maksiatnya. Rasulullah mengatakan apa? Tudna syams yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamigdaril mil. Ya, bahwa di saat itu matahari didekatkan di hari kiamat sampai sebatas 1 mil, 1,6 kilo. Ya. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fi ilq. Dikatakan manusia itu tergantung amalan mereka pada keringatnya. Jadi mereka akan tenggelam dengan keringatnya apa? Sesuai dengan dosanya. Faminhum may yakunu ila ka'baihi. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kaki. Ada lagi apa? Rukbatayhi, sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Dikatakan apa? Ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang. Tapi apa? Wa minhum mayuljimuhul uraq iljama. Ada yang Allah buat tenggelam dengan keringatnya, setenggelam-tenggelamnya. Full. Mereka ditenggelamin dengan keringatnya berapa lama ya ikhwah? Selama di padang mahsyar 50.000 tahun. Makanya di saat itu manusia mereka mencari pertolongan. Untuk apa? Disegerakan hisab. Datang ke setiap nabi. Insya Allah kita akan lanjutkan ini pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan lihat bagaimana kemudian prosesnya manusia itu datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai ke Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan mereka masing-masing, mereka mengatakan nafsi. Kenapa mereka mengatakan itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah SWT naungin kita. Mudah-mudahan Allah SWT bangkitkan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.